Bumi ini dulunya tenang, gunung-gunung berdiri kokoh sebagai pasak, sungai mengalir lembut membawa rezeki, pohon-pohon meneduhkan siapa saja yang singgah di bawahnya. Namun tangan manusia, tangan yang Allah ciptakan untuk merawat, justru menjadi penyebab kerusakan paling besar di muka bumi. Bumi yang Allah ciptakan dengan keseimbangan bukanlah milik manusia untuk dieksploitasi sesuka hati. Ia adalah amanah, yang kelak akan bersaksi kepada Rabb-Nya tentang tangan-tangan yang merusaknya. Di kaki gunung yang dulu hijau, kini hutan mulai terkelupas. Bukan karena musim, tetapi karena keserakahan manusia. Hutan ditebang, gunung dikeruk, tanah digali, bukan untuk kebutuhan, tetapi untuk memuaskan nafsu dan memperkaya diri. Truk-truk besar hilir mudik membawa batu dan pasir hasil tambang, sementara suara mesin pengeruk merobek kesunyian alam. Di sisi lain, para pencuri kayu menebang pohon secara sembunyi-sembunyi. Pohon-pohon raksasa yang telah tumbuh ratusan tahun tumbang hanya dalam hitungan menit, seolah tidak ada nilai di mata manusia. Padahal Allah telah memperingatkan dengan jelas. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali. Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Kerusakan itu kini terlihat nyata, tidak lagi sekadar ancaman. Ia telah menjelma menjadi kenyataan pahit yang menyentuh seluruh penjuru dunia. Ketika hutan ditiadakan, tanah menjadi rapuh, akar-akar yang dulu memeluk bumi kini tiada, gunung menjadi botak, dan ketika hujan turun, air tak lagi tertahan, melainkan mengalir deras membawa lumpur dan batu. Rasulullah telah mengingatkan, barang siapa menebang pohon sidrah yang bermanfaat tanpa alasan yang benar, Allah akan menurunkan azab kepadanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Jika satu pohon saja dihancurkan tanpa hak bisa mendatangkan kemurkaan Allah, bagaimana dengan ribuan hektar hutan yang diratakan? Bagaimana dengan gunung yang dikeruk hingga habis? Manusia terus menggali, menambang pasir, emas, batu, bahkan tanah, kadang tanpa izin, tanpa aturan, dan tanpa memikirkan akibat. Lubang-lubang tambang dibiarkan mengangas seperti luka pada tubuh bumi. Air hujan menggenang, tanah longsor, dan desa di kaki gunung mulai merasa ancaman yang tak terlihat. Ketika hujan turun deras, tanah tak lagi kuat bertahan. Tanah bergerak, batu runtuh, rumah-rumah yang berada di bawahnya tertimbun. Tangis anak-anak bercampur dengan pekikan orang tua mencari keluarganya. Itulah longsor, dan banyak dari longsor itu bukan azab tiba-tiba, tetapi akibat ulah manusia yang mengkhianati amanah Allah. Allah telah memperingatkan, dan apabila ia berpaling, ia berusaha membuat kerusakan di bumi dan merusak tanam-tanaman dan hewan, dan Allah tidak menyukai kerusakan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 205. Manusia merusak pepohonan, lalu ia mengeluh ketika tanah membalas dengan tragedi. Ketika sungai dicemari, banjir bandang mengambil haknya. Sungai adalah urat nadi kehidupan, tetapi manusia membuang sampah, limbah, dan racun ke dalamnya. Air yang mengalir jernih berubah menjadi hitam dan busuk. Saat hujan deras, air tidak lagi bersahabat. Ia bangkit meluap, mencari ruang yang pernah menjadi miliknya. Rumah-rumah tersapu, jembatan terputus. Harta benda tak berarti apa-apa di hadapan arus deras yang mematikan. Semua itu bukan hanya fenomena alam, tetapi teguran dari Allah. Dan Allah menegaskan, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Quran Surah Al-A'raf ayat 56. Bumi ini bukan milik kita, ia titipan yang akan menuntut amanah kita. Jika manusia merusaknya, manusia pula yang akan merasakan akibatnya. Seperti dalam firman Allah dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Semoga kita menjadi bagian dari hamba-hamba yang mengembalikan bumi ke kebaikan, bukan menghancurkannya dengan dosa dan ketamakan.